Sederet informasi penting kita sampaikan pada hari ini, ada 5 pengumuman penting bagi Bapak Ibu pensiunan, mulai dari rezeki awal bulan Juli, Prabowo umumkan kenaikan gaji bagi kategori berikut ini, siap-siap 16 Juni 2025 dan pesangon 1 miliar rupiah, dan beberapa informasi lainnya yang tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua. Mari kita bahas terkait dengan 5 pengumuman penting yang wajib Bapak Ibu ketahui dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Adapun poin utama pembahasan kita kali ini, yang pertama tentu mulai 16 Juni 2025 ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu lakukan terkait dengan menjelang pencairan gaji di bulan Juli 2025. Kemudian yang kedua terkait dengan kabar baik di bulan Juli 2025, ada rezeki baru yang akan dicairkan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian informasi terkait dengan pesangon 1 miliar rupiah bagi pensiunan. Bagaimana penjelasan pemerintah terkait dengan hal ini? Apakah sudah ada titik terang? Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, yang mana baru-baru ini Prabowo bakal menaikkan gaji untuk kategori berikut ini. Apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam kategorinya? Kita masuk di informasi pertama terkait dengan mulai 16 Juni 2025. Ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu lakukan dan harus segera dilakukan. Karena apabila tidak dilakukan, tentu pencairan gaji di bulan Juli nantinya bisa terkendala. Apa saja yang harus segera disiapkan dan dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu lakukan enrollment, ya, perekaman biometrik. Hal ini penting untuk dilakukan sebelum melakukan autentikasi. Salah satu penyebab autentikasi gagal adalah Bapak Ibu belum melakukan enrollment. Untuk melakukan ini bisa menggunakan aplikasi andal by Taspen atau langsung berkunjung ke kantor Taspen atau Mitra Bayar. Apabila enrollment telah dilakukan, tentu Bapak Ibu harus melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ada yang 1 kali dalam 1 bulan, ada yang 1 kali dalam 2 bulan, dan ada yang 1 kali dalam 3 bulan. Dan autentikasi ini penting agar pencairan gaji Bapak Ibu itu tepat waktu. Apabila autentikasi tidak dilakukan, otomatis pemberian gaji akan dihentikan untuk sementara. Nah, setelah autentikasi selesai dilakukan, apabila Bapak Ibu masih ada hal-hal masalah terkait dengan dana pensiun ataupun pengurusan dokumen-dokumen pensiun, itu segera diselesaikan. Siapkan dokumen-dokumen yang perlu untuk dikerjakan, berkunjung ke kantor Taspen atau Mitra Bayar. Nah, berhubung karena hari ini dan besok adalah akhir pekan, 14 dan 15, otomatis segala urusan yang mau diurus ke kantor Mitra Bayar atau kantor Taspen hanya bisa dilakukan mulai besok 16 Juni 2025. Sedangkan terkait dengan enrollment dan autentikasi bisa dilakukan secara online. Apabila masih terkendala, juga bisa datang ke kantor Taspen, tentunya hanya bisa mulai 16 Juni 2025. Setelah semua selesai, maka pencairan gaji Juli akan lancar jaya untuk masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah terkait dengan 16 Juni 2025, yang mana nanti di tanggal tersebut kantor-kantor sudah mulai buka kembali dan segera selesaikan hal-hal yang belum diselesaikan, siapkan dokumen yang diperlukan. Kemudian kita masuk di informasi kedua, terkait dengan kabar baik di bulan Juli 2025. Nah, ada rezeki baru bagi Bapak Ibu di bulan Juli 2025. Nah, apakah rezeki baru yang akan dicairkan untuk pensiunan? Pensiunan PNS layak berbahagia karena di awal bulan depan akan menerima gaji tentunya. Gaji pensiunan akan dicairkan PT Taspen dengan tunjangan, salah satunya tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pensiunan. PT Taspen berkomitmen untuk mencairkan gaji pensiunan PNS tepat waktu, yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya.
Namun ada beberapa ketentuan untuk pencairan tunjangan anak tersebut. Pertama adalah tunjangan anak akan diberikan pada pensiunan PNS jika memiliki anak kandung maupun anak angkat berusia maksimal 21 tahun. Tunjangan anak tersebut akan terus dicairkan hingga anak pensiunan PNS berusia 21 tahun dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu belum pernah menikah, belum memiliki penghasilan sendiri. Kedua, tunjangan anak bisa diperpanjang hingga 25 tahun jika penuhi ketentuan, jika anak yang bersangkutan masih sekolah, kuliah, ataupun kursus. Nah, tentu ini harus didukung oleh dokumen pendukung ya, mungkin surat keterangan sekolah, atau SKS ya, atau KRS, Kartu Rencana Studi, dah banyaklah macamnya. Nah, itu terkait dengan rezeki baru. Nah, kita lihat berapa nominal tunjangan anak yang akan dicairkan di bulan Juli nantinya. Untuk golongan 1 ya, golongan 1 itu mendapatkan tunjangan anak mulai 34.962 hingga 45.134. Golongan 2, maksimal tunjangan anaknya mencapai 64.176. Selanjutnya golongan 3, tunjangan anaknya mencapai 80.592 dan golongan 4, tunjangan anaknya mencapai 99.142 rupiah. Nah, inilah nominal tunjangan anak bulan Juli ya. Walaupun nominalnya sangat kecil, tentu ini juga sudah cukuplah membantu bagi Bapak Ibu sekalian daripada tidak ada sama sekali. Lanjut ke informasi selanjutnya. Pesangon 1 miliar rupiah. Nah, ini juga masih heboh hingga saat ini terkait dengan pesangon 1 miliar rupiah. Jagat ramai memperbincangkan isu yang menyebut bahwa seluruh ASN yang pensiun akan mendapatkan pesangon sebesar 1 miliar rupiah. Bahkan pensiunan pun ikut kena imbas apakah pensiunan juga akan kebagian pesangon hingga 1 miliar rupiah. Nah, namun benarkah semua PNS akan diganjar 1 miliar saat memasuki masa pensiun? Kementerian Keuangan akhirnya angkat suara. Melalui pernyataan resminya, institusi pengelola fiskal negara ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan harapan palsu di masyarakat. Isu ini itu mencuat dari unggahan akun-akun media sosial yang menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk memberikan pesangon hingga 1 miliar kepada para pensiunan ASN. Bahkan disebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan fiskal tahun 2025. Nah, dalam waktu singkat, informasi ini menyebar luas dan memicu berbagai spekulasi. Tidak sedikit ASN yang mendekati masa pensiun merasa bingung, bahkan berharap bahwa angka tersebut benar-benar akan mereka terima. Namun, menurut Kementerian Keuangan, informasi itu terdistorsi dari konteks yang sebenarnya. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa ASN tidak menerima pesangon dalam arti seperti di sektor swasta. Ya. Dalam sistem kepegawaian negara tidak dikenal istilah pesangon. Yang benar, ASN menerima manfaat pensiun berupa tabungan hari tua, uang pensiun bulanan, tunjangan keluarga dan jabatan, hingga rapelan gaji. Semua komponen ini dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, dan jabatan terakhir. Dengan kata lain, angka 1 miliar bukanlah dana yang diberikan sekaligus atau berlaku umum, melainkan hasil akumulasi dari manfaat yang diterima selama pensiun. Jumlah ini juga hanya bisa dicapai oleh ASN tertentu yang memiliki masa kerja sangat panjang dan jabatan tinggi. Nah, itu terkait dengan pesangon 1 miliar yang mana hingga saat ini memang belum juga diterbitkan aturannya sehingga masih menjadi kebingungan bagi kita bersama. Sementara terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, baru-baru ini Presiden Prabowo telah mengumumkan rencana kenaikan gaji untuk kategori ini yang menimbulkan beragam reaksi. Nah,
Terkait dengan kenaikan gaji, ada fakta baru terkait dengan kenaikan gaji. Yang mana Presiden Prabowo telah mengumumkan berencana menaikkan gaji hakim hingga 280%. Tentu ini menjadi isu tersendiri baru-baru ini yang mana beberapa orang ada yang setuju, mungkin ada juga yang tidak setuju terkait dengan hal ini ya. Nah, kenapa Presiden menaikkan gaji para hakim hingga 280%? Ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat acara pengukuhan 1451 hakim pengadilan tingkat pertama di Balairung, Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280%, ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah dari para hakim tersebut. Menurut Prabowo, hakim junior akan menjadi kelompok yang menerima kenaikan gaji tertinggi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pemanjaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat integritas sistem hukum nasional. 18 tahun hakim tidak menerima kenaikan, 3% pun tidak. Hari ini saya putuskan naik, ujarnya. Terkait dengan kenaikan gaji hakim ini, akhirnya Susi Pujiastuti pun angkat suara nih. Nah, angkat suara terkait dengan kenaikan gaji ini. Susi Pujiastuti juga meminta gaji PNS, TNI, Polri ikut naik minimal 200%. Nah, gaji hakim yang naik maksimal 280% tersebut disesuaikan dengan golongannya. Adapun dinaikkan gaji tersebut untuk kesejahteraan para hakim. Susi Pujiastuti melalui akun resminya menanggapi perihal kenaikan gaji hakim tersebut. Ia menyebut gaji PNS, TNI, dan Polri juga harus ikut naik minimal 200% agar layak dan kompatibel dengan swasta. Numerasi atau gaji PNS, TNI, dan Polri harus naik minimal 200% supaya layak dan kompatibel dengan swasta, tapi tentu saja syarat profesionalisme harus dipatuhi. Untuk menghentikan atau mengurangi korupsi dengan membuat ASN yang berkualitas di samping kenaikan gaji. Bila kita mau jujur, realistis dan berbenah untuk nantinya bisa menghentikan atau mengurangi korupsi secara drastis, ungkapnya. Itu ya. Jadi Susi Pujiastuti pun meminta untuk kenaikan gaji PNS, TNI, Polri ikut naik minimal 200%. Sementara untuk di bulan Juli, baik itu gaji PNS belum ada kenaikan, begitu juga dengan gaji pensiunan di bulan Juli juga belum ada kenaikan. Nah, saat ini kita masih menggunakan aturan lama yaitu di PP nomor 8 tahun 2024 dan PP nomor 5 tahun 2024. Oke, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.